Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Irawan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 8603766444. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi paling penting dalam dunia pendidikan, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, satu, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu ini memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu juga membantu pendidikan agar tidak hanya berjalan sebagai kegiatan mengajar saja, tetapi juga memiliki dasar pemikiran yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi ontologi, filsafat ilmu mengkaji hakikat pendidikan, seperti apa tujuan pendidikan dan siapa yang mendidik. Dari sisi epistemologi, filsafat ilmu mengatur bagaimana pengetahuan mendidik diperoleh melalui penelitian atau juga pengalaman. Dari sisi aksiologi, filsafat ilmu menilai manfaat serta nilai moral dalam pendidikan agar pendidikan tidak kehilangan arah. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan ilmu. Hal ini karena praktik pendidikan masyarakat menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk terus selalu berkembang. Ketika pendidikan mampu membentuk peserta didik yang kritis, kreatif, dan beretika, dan mampu menghadapi perubahan zaman, maka filsafat ilmu memperoleh bukti nyata bahwa teori dan nilai yang dikembangkan memang relevan dalam kehidupan. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Filsafat ini sering disebut sebagai pisau analisis karena dapat membedah persoalan-persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 tahap pendekatan utama. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi digunakan untuk memahami hakikat masalah pendidikan, misalnya mengapa karakter siswa berbeda-beda. Epistemologi digunakan untuk mencari cara atau metode terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut, misalnya strategi pembelajaran tertentu atau penelitian pendidikan. Dan terakhir, aksiologi digunakan untuk menilai apakah solusi yang diterapkan memiliki nilai moral, manfaat, dan dampak positif bagi peserta didik. Dengan pendekatan masalah ini, masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih sistematis dan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat pada kebijakan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum ini, peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran dibuat secara fleksibel dapat berpusat pada siswa. Dari sisi epistemologi, guru didorong menggunakan metode pembelajaran aktif, diskusi, proyek, dan pemecahan masalah agar siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung. Dari sisi aksiologinya, kurikulum tidak hanya menekan kemampuan akademik, tetapi juga penguatan karakter, gotong royong, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya yaitu filsafat itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Filsafat ilmu menjadi dasar berpikir kritis dan memahami tujuan, metode, dan nilai pendidikan.
Sementara itu, pendidikan yang bermakna akan terus memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui praktik nyata di masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas kurang lebihnya dalam penyampaian saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.